Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih anandaku sekalian atas partisipasinya. Siang hari ini kita ketemu dalam learning class, melanjutkan materi pada mata kuliah hukum tata negara yang pada kesempatan kali ini saya dipercayakan oleh Dekan Fakultas Hukum untuk mendampingi Profesor Dr. Haji Muim Fahmal SHMH untuk mengampu mata kuliah pada kelas yang Ananda sekalian tempati saat ini. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan sebagai lanjutan dari subpokok bahasan sebelumnya tentang konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, dalam perkuliahan kali ini kita akan menemukan banyak istilah-istilah baik tentang bentuk negara, susunan negara, bentuk pemerintahan maupun sistem pemerintahan. Makna dan arti dari ketiga istilah tersebut tentu saja berbeda-beda, tidak sama. Termasuk pemikiran-pemikiran maupun istilah-istilah yang digunakan oleh beberapa pakar dan sarjana. Khususnya mengenai bentuk negara, itu terdapat perbedaan-perbedaan bagi para sarjana-sarjana, bagi para pakar, maupun para the founding parents kita, para pendiri-pendiri negara kita, dalam berbagai kesempatan itu menggunakan peristilahan atau terminologi yang berbeda-beda pula. Bisa kita lihat ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, itu disebut sebagai susunan negara. Ya. Susunan negara Republik Indonesia itu sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Susunan negara Republik Indonesia ini dimaknai sebagai atau dimaknai untuk menjelaskan terminologi republik dan monarki. Dan juga di dalam pasal 1 ayat 1 itu disebutkan bahwa negara kesatuan yang berbentuk republik ini menunjukkan pemaknaan yang berbeda. Ya, bentuk negara itu diidentikan lagi kembali dengan republik atau monarki. Sementara Supomo dalam sidang BPUPKI, sebagaimana dicatat dalam risalah sidang BPUPKI, itu menyebut bentuk susunan negara untuk menjelaskan sistem kesatuan atau federal. Berbeda dengan Supomo, Muhammad Yamin menggunakan istilah bentuk negara untuk menjelaskan pilihan republik atau monarki. Lebih lanjut dalam Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, ya, kembali menggunakan istilah bentuk negara untuk menjelaskan pilihan federasi dalam sistem penyelenggaraan negara. Di dalam konstitusi RIS sendiri ya disebutkan bahwa Republik Indonesia yang berdaulat ya, merupakan negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi.
Nah, ini jelas ya menempatkan bentuk negara atau menjelaskan bentuk negara sebagai pemaknaan apakah memilih negara federal atau negara kesatuan. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dalam mukaddimahnya itu memberikan batasan bentuk negara kembali disandingkan dengan istilah kesatuan. Itu berarti bentuk negara juga disandingkan dengan bentuk kesatuan atau republik atau federal. Akan tetapi di samping itu juga mukaddimah ini juga menunjukkan atau menunjuk pemaknaannya bentuk negara itu pada sistem republik atau monarki. Demikian juga di batang tubuh ya dijelaskan bahwa negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Kembali lagi diarahkan pada bentuk negara kesatuan atau federal. Untuk menghindari perbedaan penafsiran atau perbedaan pemaknaan, maka Harmaini Ibrahim dan Abu Daud Busroh itu memberikan terminologi yang berbeda. Ya. Harmaini Ibrahim menjelaskan bahwa bentuk negara itu dimaknai terhadap pilihan republik atau monarki. Sementara untuk kesatuan dan federal itu lebih pantas atau lebih tepat disebut sebagai susunan negara. Ya, sekali lagi, Harmaini Ibrahim dan Abu Daud Busroh tidak memilih atau tidak menentukan istilah yang mana yang lebih benar. Akan tetapi, Harmaini Ibrahim dan Abu Daud Busroh hanya ingin menyamakan peristilahan di dalam bukunya. Sementara Mustamin dan Matutu sendiri ia menghindari menggunakan terminologi bentuk negara agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan. Ya, kalau Cipto Prayitno sendiri jelas ya menunjukkan istilah bentuk negara pada pilihan negara kesatuan atau negara federal. Ya. Demikian juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Leon de Guit dan Jelinek ya. George Jelinek maupun Leon de Guit sebagaimana dikutip oleh Sulardi dalam bukunya ya menempatkan istilah bentuk negara untuk menjelaskan pilihan kesatuan federal atau konfederasi. Sementara memilih terminologi bentuk pemerintahan untuk menjelaskan pilihan republik atau monarki. Ya. Nah, dalam perkuliahan kali ini ya, saya memilih ya, menggunakan istilah Leon de Guit maupun George Jelinek sebagaimana dikutip oleh Sulardi dalam bukunya Mengukuhkan Negara Kesatuan. Ya, saya mencoba menyamakan istilah dengan menggunakan istilah bentuk negara untuk pilihan negara kesatuan atau federal. Dan menggunakan istilah bentuk pemerintahan untuk menunjuk pada model republik atau monarki. Ya, sementara untuk parlementer atau presidensial saya memilih istilah sistem pemerintahan. Jadi ada 3 bentuk ya. Ada 3 model terminologi yang kita gunakan dalam pertemuan kali ini. Ketika kita menyebut bentuk negara, maka yang dimaksud itu adalah apakah unitary state, kesatuan, federal state, negara federal, atau confederation state, atau negara konfederasi. Sementara ketika bicara tentang bentuk pemerintahan, maka pilihannya adalah republik atau monarki. Kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan, maka kita memaknai itu sebagai pilihan parlementer atau presidensial. Baik, kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut tentang negara persatuan sebagai genus. Ya. Saya mengambil pemikiran ini dalam bukunya Mustamin dan Matutu ya, yang memberikan penjelasan tentang negara persatuan sebagai genus. Ya, jadi menurut Mustamin, ya, istilah persatuan itu tidak sama dengan istilah kesatuan. Jadi makna persatuan dalam sila ketiga Pancasila ya, itu tidak selalu identik dengan istilah kesatuan. Ya. Jadi
unitary state atau pilihan negara kesatuan itu tidak selalu harus simetris dengan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Jadi makna persatuan itu sendiri merupakan tujuan utama dari bernegara. Jadi setiap pembentukan negara atau lahirnya sebuah negara, tujuan utamanya itu adalah mewujudkan sebuah negara yang bersatu. Inilah yang disebut sebagai negara persatuan. Sehingga oleh Mustamin D. Matutu dikatakan negara persatuan adalah genus, adalah bentuk umum atau tujuan umum dari sebuah negara. Jika kita mengkaji teori kontrak sosial sebagaimana dikemukakan oleh Rousseau, ya, Jean-Jacques Rousseau maupun Montesquieu ataupun John Locke, ya, kita akan bersepakat bahwa semua negara ketika menyatakan untuk bersekutu, untuk berkumpul, mewujudkan satu nasionalisme yang sama, maka tujuannya adalah persatuan. Untuk mewujudkan negara persatuan ini, maka ada dua alternatif pilihan atau tiga alternatif pilihan yang bisa kita gunakan, ya, yakni negara kesatuan maupun negara federal, ya, kata Mustamin D. Matutu sebagai bentuk spesies. Kenapa Mustamin D. Matutu hanya menyebutkan dua, negara kesatuan dan federal? Karena menurut dia negara konfederasi itu bukan merupakan bentuk negara. Ya. Sehingga kata Mustamin, apapun pilihannya dalam bernegara, sama-sama bertujuan untuk mewujudkan genus negara persatuan. Ya. Jadi ketika ada opini, ya, yang menggiring bahwa bentuk negara federal itu selalu identik dengan perpecahan atau disintegrasi, ini juga merupakan sebuah pemikiran yang perlu kita luruskan. Kenapa? Karena apapun bentuk spesies dari negara yang kita pilih, apakah unitary state atau federal state maupun confederation state, maka tujuan atau outputnya, ya, atau tujuan utamanya, di end of the road, di ujung jalannya kita menginginkan tercipta sebuah negara persatuan, ya, yang ujungnya adalah mewujudkan yang namanya social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tujuan utama, apapun bentuk negaranya. Sehingga kata Mustamin D. Matutu lebih lanjut, sebagai bentuk spesies, maka itu sama dengan kita mengurai sebuah mata rantai genus negara. Ya, kalau kita bicara genus tumbuh-tumbuhan, maka spesiesnya adalah salah satunya atau salah duanya adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan lain sebagainya. Ya. Jadi baik pohon mangga, pohon jeruk itu adalah spesies tumbuh-tumbuhan. Kalau kita bicara tentang genus binatang pemakan daging, maka spesiesnya adalah singa, harimau, serigala, dan lain sebagainya. Kita masuk pada spesies negara kesatuan atau unitary state. Ya. Menurut Abu Daud Busroh, negara kesatuan merupakan negara yang tidak tersusun oleh beberapa negara, ya, melainkan sifatnya tunggal, hanya ada satu negara. Ya. Lebih lanjut, Abu Daud Busroh katakan negara kesatuan terdiri dari satu pemerintahan, ya, yaitu pemerintahan pusat. Kekuasaan dan kewenangan tertinggi itu ada pada pemerintahan pusat yang dapat memutus segala sesuatu dalam negara tersebut. Ini yang disebut sebagai negara kesatuan. Nah, lalu Van Apeldoorn katakan bahwa kekuasaan pemerintah pusat, ya, di dalam negara kesatuan itu tersentralisasi. Provinsi-provinsi atau daerah-daerah otonom hanya menerima kekuasaan dari pemerintah pusat, akan tetapi tidak memiliki atau tidak mempunyai hak mandiri. Ya. Adapun negara kesatuan itu dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yang kedua negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi menempatkan urusan negara itu berada pada pemerintah pusat. Ya. Daerah hanya melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Jadi teknis pelaksanaan administratifnya ada di daerah, akan tetapi kewenangan mutlak ada pada pemerintah pusat. Sementara negara kesatuan dengan bentuk desentralisasi, daerah diberikan atau didelegasikan kekuasaan atau kewenangan-kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah-daerah ini yang kemudian disebut sebagai daerah otonom, ya. Jadi diberikanlah atau pemerintah pusat membuat delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Inilah yang kemudian ya populer kita sebut sebagai otonomi daerah. Indonesia sebagai negara kesatuan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, ya. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara tunggal yang berpusat satu pemerintahan atau satu kepala negara, satu kepala pemerintahan, satu badan legislatif yang berlaku untuk seluruh daerah atau seluruh wilayah negara. Kalaupun ada pemerintahan di daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kalaupun ada lembaga legislatif di daerah itu hanya perpanjangan tangan dari lembaga-lembaga legislatif di pusat. Apa yang dituangkan dalam bentuk regulasi dan kebijakan di daerah tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah dikeluarkan sebagai polisi oleh pemerintah pusat. Jadi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah merupakan satu kesatuan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Negara federal. Federal state merupakan tata cara kenegaraan yang dimana di dalamnya terdapat adanya negara dalam negara. Jadi terjadi pembagian kewenangan yang tertuang dalam konstitusi. Pemerintah federal hanya berwenang dalam hal-hal tertentu yang sudah ditentukan secara limitatif dalam konstitusi. Antara lain biasanya pemerintah federal itu memiliki kewenangan di bidang moneter, pertahanan dan keamanan. Penguasaan terhadap pertahanan keamanan ini adalah penguasaan terhadap aparat-aparat negara, yakni kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia. Misalnya kalau di Indonesia ya. Kemudian agama, urusan luar negeri ya, yang berkaitan dengan negara secara utuh. Ya. Jadi negara federal ini hakikatnya merupakan gabungan dari beberapa negara yang berdiri sendiri. Setiap negara-negara bagian itu memiliki perlengkapan yang cukup. Punya kepala negara sendiri, punya pemerintahan sendiri, punya badan legislatif, yudikatif sendiri. Menurut Cronenberg, ya. Ya, lalu pembagian kekuasaan dalam negara federal itu tercantum secara tegas dalam konstitusi. Ya, jadi kita kenal juga tadi sudah dijelaskan ya, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ya, ini memiliki kemiripan dengan negara federal. Ya. Akan tetapi ya, ada perbedaan mendasar. Ya. Kekuasaan negara federal itu kekuasaan pemerintah federal itu ditetapkan secara limitatif satu persatu dalam konstitusi. Sisanya atau residunya itu menjadi kewenangan negara bagian yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh diserobot oleh pemerintah federal. Ya. Negara bagian memiliki kemandirian yang terjamin luas berdasarkan konstitusi, sebagaimana dijelaskan oleh Mustamin D. Matutu. Mustamin kemudian menjelaskan perbedaan ya, negara federal ini dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ada pada jaminan pembagian kewenangannya. Jika negara federal, maka jaminan pembagian kewenangannya itu ada dan dituangkan di dalam konstitusi. Sementara
negara kesatuan dengan sistem desentralisasi atau otonomi seluas-luasnya sekalipun, ya, kewenangan atau delegasi kewenangannya hanya dituangkan dalam bentuk undang-undang. Sehingga setiap saat pemerintah pusat dapat menarik kembali kewenangannya, dapat mengambil kembali kewenangannya. Jadi kewenangan yang sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah bisa kembali dieskalasi oleh pemerintah pusat. Ini dalam bingkai sistem negara kesatuan dan itu konstitusional, tidak melanggar. Ya. Sementara dalam bentuk negara federal, ya, itu ada jaminan yang luas yang dituangkan dalam konstitusi sehingga negara-negara bagian, ya, punya kewenangan mutlak untuk menjalankan kekuasaan yang telah didelegasikan atau telah diatribusikan dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Ya, pemerintah pusat atau pemerintah federal tidak punya kewenangan sama sekali untuk mengambil alih kekuasaan-kekuasaan tersebut. Bentuk negara berikut adalah negara konfederasi atau confederation state. Nah, kedaulatan pada negara-negara konfederasi ini, ya, ada pada negara-negara bagian atau negara-negara federasi, ya. Jadi menurut Mustamin Deimatutu, negara konfederasi ini bukan merupakan negara atau tidak pantas disebut sebagai sebuah negara. Dia hanya merupakan hubungan bilateral, multilateral antara beberapa negara yang sifatnya sangat longgar. Ya. Kata Oppenheim, konfederasi beberapa negara, negara konfederasi ini merupakan konfederasi beberapa negara yang berdaulat penuh. Ya, jadi masing-masing negara yang bergabung dalam sebuah konfederasi itu membawa kedaulatan yang penuh. Ya, kemudian mereka bersatu berdasarkan perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini baru bisa mengikat negara-negara peserta konfederasi apabila diakui atau diratifikasi oleh alat perlengkapan negara. Nah, konfederasi negara ini hanya mengikat negara anggotanya, akan tetapi tidak bisa mengatur langsung warga negara pada negara-negara peserta konfederasi. Ya. Ini yang kata Mustamin Deimatutu bukan merupakan negara. Karena negara itu bisa mengatur langsung warga negaranya. Ya, bisa membuat norma yang bisa mengikat dan memaksa langsung warga negaranya. Akan tetapi dalam ikatan confederation state, ya, negara konfederasi tidak bisa mengatur langsung warga negara. Ya. Jadi konfederasi ini hanya bisa mengatur dan mengikat negara-negara anggota. Tidak bisa langsung mengatur terhadap warga-warga negara. Itulah yang oleh Mustamin beranggapan bahwa negara konfederasi ini tidak utuh sebagai sebuah negara. Dia hanya merupakan hubungan bilateral, hubungan multilateral yang sifatnya sangat longgar. Ya. Dahulu kita pernah mengenal, kalau Anda baca sejarah kemerdekaan United States of America, Anda akan menemukan yang namanya The Article of Confederation di awal pembentukan negara tersebut. Jadi ketika nasionalisme ingin bersatu dan membentuk negara yang berdaulat terbebas dari penjajahan kerajaan Inggris, ya, maka 13 negara bagian berkumpul dan menyepakati sebuah cikal bakal konstitusi Amerika yang kemudian disebut sebagai The Article of Confederation. Ya. Pada waktu itu, ya, The Article of Confederation diserahkan kepada negara-negara bagian untuk dibahas dan diminta persetujuannya agar diratifikasi. Ini awal-awal Amerika Serikat merdeka. Setelah diratifikasi, kemudian barulah Amerika berubah status menjadi negara yang utuh, menjadi United States of America. Setelah The Article of Confederation itu kemudian dibentuk menjadi sebuah konstitusi permanen. Nah, ini salah satu contoh bagaimana negara konfederasi. Ya, jadi Amerika ini yang saat ini kita kenal sebagai Federation State itu berasal dari sebuah Confederation State. Ya. Dewasa ini kita masih bisa melihat bagaimana
negara-negara konfederasi itu terbentuk dalam sebuah hubungan yang sangat longgar. Misalnya dalam sebuah organisasi-organisasi internasional seperti United Nations di Persatuan Bangsa-Bangsa, ya, itu merupakan hubungan konfederasi negara-negara atau bangsa-bangsa dunia yang aturan-aturannya baru bisa mengikat, ya, ketika negara-negara berdaulat itu meratifikasi konvensi PBB, ya. Seperti Indonesia meratifikasi International Convention on Civil and Political Rights, ya, ICCPR. Kemudian norma-norma dalam ICCPR itu berlaku dalam undang-undang di Indonesia setelah diratifikasi. Akan tetapi ketika tidak diratifikasi, maka norma-norma itu tidak mengikat, ya, walaupun sudah ditetapkan sebagai convention pada organisasi internasional seperti Association of South and Asian Nation, ya, organisasi negara-negara atau bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Ini merupakan salah satu bentuk, ya, konfederasi, ya, menurut saya pribadi. Contoh-contoh lain misalnya bisa kita lihat seperti organisasi negara-negara Islam seperti OKI, ya, International Labour Organization, ya, ILO, ya, tentang yang organisasi tentang isu-isu perburuhan dunia. Nah, itu semua merupakan bentuk-bentuk confederation state yang belum utuh disebut sebagai sebuah negara menurut Mustamin Day Matutu. Lalu kita bisa mengenal bentuk pemerintahan. Ya, bentuk pemerintahan ini secara umum kita bisa bagi menjadi monarki dan republik. Ya. Ini kita kenal pada zaman Renaissance, ya, di Eropa ini disebut sebagai masa pencerahan, ya. Nah, berubah dari zaman zaman kediktatoran menuju zaman perubahan, ya, pencerahan di mana Eropa berubah menjadi kekuatan dunia. Bisa kita lihat dalam bukunya Niccolo Machiavelli, ya, membagi antara bentuk pemerintahan monarki maupun republik, ya. Nah, bagaimana cara membedakan antara monarki maupun republik ini? George Jelinek, ya, mengemukakan pandangan bahwa cara membedakan antara monarki dan republik adalah dilihat dari bagaimana cara kehendak negara itu dinyatakan. Ketika kehendak negara itu dinyatakan oleh personal atau oleh sosok pribadi seorang raja, ya, maka negara itu bisa kita sebut sebagai negara monarki. Akan tetapi ketika pernyataan kehendak negara itu dinyatakan oleh rakyat banyak melalui sebuah majelis atau organisasi atau lembaga perwakilan, maka itu disebut sebagai negara dengan bentuk pemerintahan republik. Ya. Sementara Leon de Guit melihat perbedaan monarki dan republik itu dari bagaimana kepala negara itu diangkat. Ya. Ketika kepala negara itu diangkat melalui sebuah pemilihan umum atau electoral process, maka itu disebut sebagai negara republik, ya, atau dipilih oleh rakyat banyak. Akan tetapi jika dia dipilih atau diangkat atau proses peralihan kekuasaan itu dilakukan dengan cara turun-temurun, dengan cara hak waris dari bapak ke anak, anak ke cucu, maka itu disebut sebagai negara monarki atau kerajaan. Leon de Guit sendiri membagi, ya, bentuk pemerintahan monarki itu ke dalam monarki absolut, terbatas, dan konstitusional. Sementara lebih lanjut Leon de Guit membagi bentuk pemerintahan republik itu ke dalam model referendum, presidensial maupun parlementer. Nah, bentuk pemerintahan monarki ini mengalami perkembangan yang awalnya merupakan pemerintahan yang absolut, ya, mutlak. Jadi istilah di Inggris itu dikenal yang namanya the king can do no wrong. Jadi raja itu tidak punya kesalahan, tidak punya kehilafan. Apa yang keluar dari mulut raja itu merupakan hukum, ya, lalu raja sendiri yang menjalankan hukum itu, lalu raja sendiri yang menegakkan, ya, hukum itu ketika terjadi pelanggaran. Inilah yang disebut sebagai monarki absolut. Ya,
Kemudian di abad pertengahan ya muncul tokoh-tokoh seperti Rousseau, ya, Thomas Hobbes, lalu John Locke yang kemudian mengusulkan atau mengemukakan pemikiran-pemikiran tentang pembatasan-pembatasan kekuasaan. Kemudian mulailah ya kekuasaan-kekuasaan raja itu dibatasi hingga hari ini kita melihat ya ada monarki yang tetap berjalan namun dilaksanakan secara konstitusional seperti yang berlangsung di Inggris dan di Belanda. Walaupun masih berlangsung dengan sistem atau bentuk pemerintah monarki, namun dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap konstitusi negara. Kemudian ada lagi bentuk ya pemerintahan republik dengan sistem referendum presidensial maupun parlementer. Ya. Dengan sistem referendum ini adalah melibatkan setiap keputusan dengan terlebih dahulu meminta pendapat atau meminta persetujuan rakyat. Ya. Sistem referendum ini hanya bisa dilaksanakan di negara-negara dengan penduduk yang minim, tidak besar seperti di Indonesia. Selain itu, yang mayoritas digunakan oleh negara-negara di dunia adalah bentuk pemerintahan presidensial maupun parlementer. Sistem presidensial adalah sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sekaligus sebagai head of the state, juga sebagai chief of executive, sekaligus sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagaimana di Indonesia, ya, the concentration of power and responsibility upon the president, bahwa kewenangan menjalankan pemerintahan serta pertanggungjawabannya itu berada di tangan presiden. Sementara sistem bentuk pemerintahan dengan model sistem pemerintahan dengan model parlementer itu adalah terpisah antara kepala negara, head of the state, maupun kepala pemerintahan atau chief of executive. Dalam model parlementer ini, ya, kekuasaan kepala negara itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Nah, yang menjalankan pemerintahan sendiri itu adalah kabinet yang dipimpin biasanya oleh sebuah chief ministry atau perdana menteri. Ya. Ya, ini dinamika sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi dinamika sistem pemerintahan Indonesia itu berubah-ubah dari tahun 1945 sampai dengan 1949, yang dimana organ-organ negara itu belum terbentuk secara sempurna, kita belum punya lembaga perwakilan rakyat, kita belum punya Dewan Pertimbangan Agung, belum punya lembaga-lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, berdasarkan aturan peralihan, maka dibentuklah Komisi Nasional Indonesia Pusat yang tadinya diberikan kekuasaan menjalankan pemerintahan bersama dengan presiden, akan tetapi kemudian berubah fungsi menjadi badan legislatif yang memiliki kewenangan menetapkan GBHN yang berdasarkan konstitusi sebenarnya adalah kewenangan MPR yang belum terbentuk pada saat itu, yang kemudian mengakibatkan perubahan sistem kabinet dari presidensial menjadi kabinet parlementer atas usul Badan Pekerja Komisi Nasional Indonesia Pusat. Maka lahirlah Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang dimana Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif. Kemudian pada tanggal 14 November dibentuklah kabinet semi presidensial dan semi parlementer dengan Perdana Menteri yang pertama yakni Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama. Nah, perubahan-perubahan ini dilakukan tidak dengan mengamandemen konstitusi, ya, karena masih terbatasnya lembaga-lembaga negara dan para penyelenggara negara kita di awal-awal terbentuknya negara ini masih sibuk mempertahankan kedaulatan negara yang masih terus dirongrong oleh agresi-agresi militer Belanda yang belum ingin menyerahkan kekuasaan secara mutlak kepada negara Republik Indonesia. Tahun 1949 sampai 1950 terjadi perubahan bentuk negara, ya, dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Ya, ini akibat dari hasil konferensi meja bundar di Den Haag. Ya,
yang dimana Belanda ingin menyerahkan kedaulatan secara penuh kepada Indonesia dengan syarat Indonesia harus menyerahkan atau membentuk sebuah negara federal atau serikat. Nah, dalam konstitusi RIS ini menganut sistem parlementer dengan banyak partai atau multi partai. Tahun 1950 sampai dengan 1959. Konstitusi Undang-Undang sementara itu mengakhiri terbentuknya negara serikat dan kita kembali kepada unitary state atau negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer dan demokrasi liberal. Memiliki ciri-ciri antara lain presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kenapa tidak dapat diganggu-gugat? Karena presiden dan wakil presiden hanya bertindak sebagai kepala negara dan wakil kepala negara, hanya sebagai head of the state dan kabinet bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Kabinet itu dipimpin oleh chief of executive yang namanya perdana menteri, bertanggung jawab kepada parlemen. Saya kira itu materinya. Ini saya punya pertanyaan untuk dijawab pada akun Kalam Ananda sekalian. Saya sudah upload link video YouTube. Silahkan kalian tonton video ini sampai akhir. Di akhir ini ada pertanyaan pertama pada menit keberapa dan detik keberapa dibahas tentang bentuk negara kesatuan. Yang kedua, dijelaskan, saya minta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan atau unitary state. Nah, jawaban nomor 1, silakan Anda komen langsung pada akun YouTube pada video ini. Kemudian jawaban nomor 2 akan saya sertakan pada Google Form yang akan saya upload di grup WhatsApp. Nah, jadi sebelum Anda menjawab ini, silahkan lakukan like and subscribe pada akun YouTube yang saya upload linknya pada aplikasi Kalam. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.